Pastikan adanya tanda gejala kala 2, yaitu dorang teknus perjol vulva, adanya dorongan meneran, kemudian tekanan anus, perineum menonjol, dan vulva membuka. Siapkan alat, adanya partoset dan sarung tangan steril, kemudian buka sepet untuk lalu memasukkan oksitosin. Kemudian tutup kembali. Pastikan alat sudah lengkap, adanya obat-obatan untuk oksitosin dan ada metagin. Dan alat siap, kita lakukan persiapan diri menggunakan Selmek, bukan APD lengkap seperti sepatu boot, Selmek, nose cap, dan lakukan cuci tangan. Langkah keringkan dengan handuk bersih. Keringkan dengan handuk bersih. Itu kita lanjutkan dengan memasukkan oksitosin ke dalam spray 3 cc. Memasukkan oksitosin 10 indra unit ke spray 3 cc. Kemudian lakukan vulva hygiene. Sini nih, yang terjauh dulu, ya, buang ke sana, ke tengah. Ya. Lakukan pemeriksaan dalam, cek adanya massa di dinding vagina atau tidak, kemudian terdapat ketuban masih utuh, kemudian pembukaan sudah lengkap di 10 cm, kemudian tidak ada penumbungan tali pusat. Kemudian lakukan pemecahan air ketuban, masukkan setengah pohon. Setelah dilakukan pemecahan ketuban, kemudian cek apakah ada penumbungan, ada molase atau tidak. Tidak ada. Kemudian sudah pecah, kita lakukan cuci tangan, ya, rendam sarung tangan di larutan klorin. Lakukan cuci tangan. Keringkan dengan handuk bersih. Setelah dilakukan pemecahan air ketuban, kemudian kita lanjutkan dengan cek denyut jantung bayi janin. Lakukan tangan kiri memegang tangan ibu, melihat ke arah jam, dihitung dalam 1 menit full. Denyut jantung normal 130 kali per menit. Setelah melakukan pemeriksaan janin, memberitahu ibu, hasilnya tadi janinnya bagus ya ibu, normal denyut jantungnya. Kemudian ini pembukaannya sudah lengkap ya bu. Nanti kalau misalkan ibu ada dorongan ingin meneran, ngejan gitu, ngejan aja bu, nggak apa-apa. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut ya bu. Ngejannya yang kuat, seperti kayak kita nahan
mau buang air besar seperti itu ya Bu, ngejanya di bawah, kemudian bapaknya bisa minta tolong bantu ibunya ya, bisa berdiri di belakang di ibunya untuk mengangkat bagian tubuhnya gitu ya Pak nanti ya, atau misalkan ibunya ingin minum boleh dibantu siapkan airnya ya Pak. Kemudian setelah memberitahu hasil kepada ibu dan keluarga, mempersiapkan pastikan dulu kepala sudah 5-6 di depan dari di vulva, kemudian siapkan handuk di atas perut ibu, kemudian kita menggunakan sarung duk seperti di singkirkan dulu itu. meletakkan duk steril di bawah bokong ibu, kemudian kita menggunakan sarung tangan steril. Ibu kalau ingin ngejan aja ya Bu, ngejannya di bawah. Rasa kayak ingin buang air besar ya Bu, nggak apa-apa ngejan. Kepala bayi 5-6 cm di depan vulva, lakukan penahanan perineum. Ngejan ya Bu, ya ngejan, bagus ngejannya Ibu ya. Terus ya, setelah kepala bayi lahir, kemudian cek adakah lilitan tali pusat. Jika tidak ada, tunggu putaran paksi luar. Setelah paksi luar, kita lahirkan bahu atas terlebih dahulu, bahu depan secara biparietal, kemudian lakukan dengan sangga susuk. Letakkan bayi di atas perut ibu, kemudian cek adakah janin ganda atau janin tunggal. Jika janin satu, masukkan oksitosin di sepertiga paha kanan bagian luar. Kemudian setelah dilakukan aspirasi, kemudian suntikan oksitosin. Setelah itu baru keringkan bayi, lakukan penyepitan tali pusat. Gunting tali pusat, kemudian melakukan pengikatan tali pusat. Setelah dilakukan pengikatan tali pusat, kemudian lakukan IMD. Ya Bu, ini bayinya sudah lahir ya Bu, selamat. Anaknya laki-laki ya Bu ya. Ini dipegang bayinya ya Bu. Kemudian setelah bayi sudah dilakukan IMD, kita melakukan manajemen aktif skala 3, yaitu peregangan tali pusat terkendali, majukan frame sampai di depan vulva, kemudian melihat apakah ada tanda-tanda semburan darah, kemudian terpelenek. Tangan kiri berada di fundus uteri ibu, melakukan tekanan dorsokranial. Jika ada tanda-tanda semburan darah, lakukan peregangan tali pusat terkendali, kemudian lakukan klaim, majukan ke depan vulva, kemudian sampai plasenta lahir. Tangan kiri melakukan dorsokranial. Plasenta lahir, lakukan tarik.
Setelah plasenta lahir, cek di fundus uteri, lakukan masase jika kontraksi bagus, keras, kuat, kemudian lanjutkan dengan melakukan pengecekan robekan jalan lahir. Apakah ada robekan jalan lahir? Jika ada, lakukan penjahitan atau heading. Kemudian jika tidak ada, lanjutkan dengan mengecek kondisi plasenta. Apakah selaput ketuban utuh, kemudian ada kotyledon yang terlepas atau tidak. Jika semuanya sudah plasenta lahir secara lengkap, kemudian letakkan plasenta di tempat plasenta. Plasenta lahir secara utuh, kemudian cek fundus uteri, apakah kontraksi ibu bagus, keras, kuat, kemudian jika kontraksi bagus, ajarkan ibu untuk melakukan masase fundus uteri. Ibu dan bapak ya, sama bapaknya ya minta, ini kan keras ya bu, perutnya ya, karena ini memang harusnya seperti itu, ini namanya sedang kontraksi lah. Nanti tangan ibu silahkan diputar, dipijat seperti ini ya bu. Ya, bapaknya juga misalkan ibu nggak, itu bisa gantian dengan keluarganya ya pak. Ini yang keras ini yang dipegang. Kemudian setelah mengajarkan ibu masase fundus uteri, kemudian kita bersihkan alat ya. Dilakukan direndam di larutan klorin pakai ini. Kemudian lakukan buang ya. Masukkan ke larutan klorin. Terus celupkan tangan, kemudian kita bersihkan ibunya. Ibu, kita bersihkan dulu ya ibu ya. Ini nanti kita ganti pakaiannya, membersihkan ibu lebih dahulu. Kemudian setelah menggunakan itu, kemudian jangan lupa bersihkan tempat atau bednya menggunakan larutan klorin. Kemudian itu kita celupkan, melakukan cuci tangan. Lap di handuk kering, kemudian lakukan dokumentasi, mengisi patograf. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.